melakukan pembacaan kita di hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Next. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan, all the world. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Next. Sudah? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, ini seri pertama. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa datang berkumpul duduk di dalam gereja, gedung gereja ini. Kami menyadari Tuhan dan bersyukur kalau sampai kami masih bisa ada dan hadir dalam gedung gereja ini dengan protokol COVID. Tuhan, kami bersyukur masih bisa beribadah. Karena kami menyadari bahwa sesungguhnya ibadah yang sejati itu 24 hour our daily life, bukan di dalam gedung gereja. Tuhan memanggil kami untuk menjadi garam di luar. Tuhan, ada waktu nanti di mana kami tidak dapat beribadah dalam gedung gereja ini. Kami akan membawa Kristus dalam kehidupan kami, Tuhan, di dunia, di mana tempat kami bersosial, di mana kami hidup. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Yang pertama, kami mengucap syukur kepada Engkau bahwa kami semua baik, sehat, tanpa kurang satu apapun datang dan duduk di tempat ini. Kesadaran kami akan rapuhnya hidup ini membuat semua kami memiliki kebergantungan kepada Allah. How so fragile about life, Tuhan. Hidup ini sangat rapuh Tuhan. Every day ada begitu banyak kematian, ada begitu banyak tangisan, ada begitu banyak kehilangan. Karena itu Tuhan, ajar kami hari ini untuk menyadari, menghitung hari-hari hidup kami seperti kata pemazmur, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana di dalam kehidupan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, berkati kebenaran firman-Mu di hari ini Tuhan. Kami yang duduk, yang datang, yang mendengar, yang menyampaikan, semua kami diberkati di dalam nama Kristus Yesus. Bapa, kami datang dengan berbagai permohonan, dengan berbagai Tuhan beban kehidupan yang kami bawa kepada Engkau. Namun Tuhan, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai 8 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jika kami Tuhan bersukacita, kami tidak perlu menjadi khawatir. Karena kalau khawatir, firman Tuhan berkata, naikkanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur, maka damai sejahtera yang daripada Allah itu akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus, sehingga kami tidak cemas, kami tidak khawatir, kami tidak stres dalam hidup ini. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjawab kebutuhan umat-Mu satu persatu, memenuhi kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan, bukankah tahun-tahun yang telah kami lewati Engkau memelihara hidup kami dari padang gurun sampai padang yang berumput hijau, menuntun kami sebagai gembala yang baik, sebagai sustainer, sebagai source bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Kami memohon Engkau datang Tuhan, Roh Kudus datang dan menginspiring kami supaya pembacaan kami ini boleh Tuhan dimengerti oleh semua kami, menguatkan kami, karena Engkau berkata dalam Roma 10:17 bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas hari ini dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman ini. Yohanes 8:32 berkata, if you know about the truth shall make you free. Jika kami mengenal Engkau kebenaran, maka Engkau akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengetengahkan kepada kita tentang
dunia hari ini Bapak Ibu. Fragile atau betapa rapuhnya hari ini. Bapak Ibu, yang pertama kita harus punya kesadaran akan Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Yang kedua, ayat yang berkaitan dengan itu. Mengapa Tuhan menyuruh kita menghitung hari-hari supaya hati bijaksana? Kenapa disuruh menghitung? Karena Bapak Ibu, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu, the world condition in this day. Bapak Ibu perhatikan, saya membaca sebuah tulisan yang bagus dari seorang yang terkenal di Indonesia, tapi dia punya wawasan yang luas. Saya pikir tidak salah karena kita sudah mendasarinya dengan firman Tuhan. Kita lihat dulu apa yang dunia teriakan. Dia berkata, kemarin teman saya meninggal karena virus, dan duka cita itu bukan yang pertama, mungkin bukan yang terakhir. Every day, setiap hari kita mendengar berita penularan dan kematian. COVID-19 belum berhenti mengambil korban. Dunia mencoba memeranginya dengan terengah-engah. Ada sebuah lagu dari Sting berjudul How Fragile We Are, How Fragile We Are. Tentu lagu Sting itu lebih berbicara tentang sejarah yang dirundung kekerasan ketimbang hubungan manusia dengan pandemi. Tetapi hari-hari ini terasa apa yang fragile, yang rapuh itu tidak ada yang bisa menjawab kapan wabah ini reda. Sains, ilmu pengetahuan juga tak bisa. Tak berarti sains itu sia-sia. Manusia telah melampaui abad 13 ketika wabah besar pes membinasakan sepertiga penduduk dunia Eropa. Menakutkan, misterius, tubuh dan roh saya akan terhampar dalam chaos, kekacauan yang dilukiskan oleh Peter Bruegel dalam Kemenangan Maut. Waktu itu manusia pasrah dan doa membumbung tinggi ke langit. Sains nyaris tak ada sampai Alexander Yersin menemukan bakterium penyebab dari sakit pes yang bernama Yersinia pestis di tahun 1894. Sejak itu orang makin berpedoman kepada epidemiologi atau harapan jadi wajar. Tetapi wabah adalah perang tanpa perbatasan, tanpa wajah. Tak ada ruang dan waktu yang bisa ditata lengkap dan stabil dalam indeks dan peta. Penularan dan penyembuhan berlangsung dalam endapan sikap yang berbeda-beda tentang hidup, penyakit dan kematian. Bapak Ibu, ini suara the world cry about this pandemic. Ini suara dunia tentang pandemik hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati. Dunia rapuh dalam rawa payah. Ini adalah kondisi dunia hari ini. Manusia kapanpun dan dimanapun mencoba untuk mengungkapkan ketidakberdayaan, kerapuhan hidupnya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah tentang kehilangan, Bapak Ibu. Pandemik ini sudah hampir 10.000 lebih orang meninggal. Baru kemarin tadi malam saya dengar berita salah satu adik rohani kami yang pernah praktek di Gilimanuk, namanya Deborah, itu orang tuanya meninggal. Dan hari ini dia menjadi yatim piatu. Ada kakak-kakaknya. Tapi puji Tuhan dia sudah mengenal Yesus dan hidup dalam pelayanan. It's a pride for her. Bapak Ibu perhatikan, dunia dalam kondisi rawa payah. Dan manusia mencoba untuk, Bapak Ibu perhatikan di sini, mereka mencoba untuk menaikkan teriakan mereka, keputusasaan mereka, keterbatasan mereka dengan berbagai cara. Dalam pandemi COVID ini air mata tumpah, perpisahan terjadi karena kematian, penderitaan terjadi. Dunia dalam sebuah kondisi yang rawah payah. Bapak Ibu perhatikan, dunia dalam kondisi seperti ini manusia mencoba untuk menyampaikan tangisan. Manusia untuk mencoba menyampaikan keberatan hatinya dengan berbagai cara. Seakan mereka mencoba membuli Tuhan. Mereka mempertanyakan identitas Allah. How God this disaster, penderitaan dan penyakit ini berhenti. Lihat. They cry to God. They show every cry. Mereka menunjukkan tangisan yang berbeda-beda karena kematian. Bapak Ibu, betapa rapuhnya dunia hari ini. Bapak Ibu, segala sesuatu, lihat yang terjadi di sekeliling kita, menunjukkan bahwa betapa rapuh, fragile-nya hidup kita seperti sebuah gelas yang rentan, yang pecah kapan saja.
Kapan saja kematian dapat menjemput Anda dan saya. Pertanyaannya, are you ready? Apakah Anda siap? Bukan siapa yang antar Anda pegang peti mati, tapi siapa yang jemput Anda? Itu pertanyaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita hari ini, yang pertama saya ingin mengingatkan, Tuhan mengajar kami supaya menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Sebuah kesadaran penting bagi kita untuk menghitung hari. Duduk lalu menghitung hari. What's happen? Apa yang akan terjadi next? Apa yang akan terjadi setelah apa? Setelah ini apa? What the plan of God? Bapak Ibu, dalam Mazmur pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan berkata, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Di tengah-tengah erangan seperti ini, di tengah-tengah tangisan dan penderitaan yang sedang kita hadapi sudah 1 tahun ini, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. There's ada banyak usaha manusia untuk memulihkan kondisi ini. Tapi perhatikan dengan baik. Bukan berarti usaha manusia itu kita tidak respect, kita hormati mereka. Tapi perhatikan, ada the important things that they forget, yaitu Allah. Bapak Ibu perhatikan. Karena itu, kita harus menyadari bahwa betapa hidup ini seperti uap. Kesadaran akan Allah itu penting. Bapak Ibu lihat dari ayat pertama. Bacaan kita hari ini menunjukkan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Pembukaan dari Mazmur prolog dari Mazmur 107 ayat pertama ini dengan kata bersyukurlah kepada Tuhan. Magnify Him, bless His holy name. He is good forever, He is good forever. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Magnify, bless His holy name. He is good forever, He is good forever. Bapak Ibu perhatikan, dibuka dengan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ada beberapa jenis kata kerja orang bersyukur kepada Tuhan, yaitu ada satu namanya toda, ada rabah. Dia bersyukur haleluya. Ada halal. Dia berteriak kepada Tuhan. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan ini, orang bersyukur dia punya gairah, dia punya passion. Iya, jangan kita bersyukur aduh muka loyo-loyo enggak. Kau perhatikan makanya saya sering posting video yang lucu-lucu. Kemarin video tentang Pak Pati ya. Yang pernah lihat YouTube saya, ya Pak Pati dan Bupati. Kau ini baru lahir kemarin, balas-balas saja itu kita laki-laki Pak Pati. Iya kan? Bukan Bupati. Maksudnya supaya kita tertawa, kita terhibur, imun itu naik dalam tubuh. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu perhatikan. Bersyukurlah dibuka dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, pertanyaannya apa kita bersyukur kepada Tuhan atau tidak? Harus bersyukur atas segala situasi yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Allah itu baik. Hampir sudah 1 tahun ini wabah ini. Tapi kalau Allah masih pelihara kita sampai detik hari ini, itu sesuatu yang luar biasa, beyond our imagine, melampaui apa yang kita pikirkan dalam hidup ini. Pemeliharaan Allah berlaku atas setiap kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat terus, dibuka dengan sebuah nyanyian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Pemazmur membuka dengan sebuah ungkapan, menyatakan kebersyukurannya kepada Allah dalam hidup ini. Dia membuka dengan pujian kepada Allah. Kami perhatikan, dan ada orang macam-macam membuka surat dengan sebuah kalimat-kalimat yang sedih, ya, dan lain sebagainya. Tapi ini berbeda. Pemazmur pada Mazmur 107 ini membuka mazmurnya dengan sebuah ungkapan syukur kepada Allah.
magnify, bless His holy name. He is good forever. He is good forever. Bapak Ibu lihat, dalam segala situasi, it's difficult for us. Sangat susah bagi kita untuk bersyukur dalam situasi yang sulit. Tetapi Filipi berkata, bersukacitalah dalam segala hal. Rejoice in the Lord. Always again. Rejoice in the Lord. Rejoice in every situation. Bersyukurlah. Jadi kita nggak jadi orang Kristen yang suka mut-mutan. Kalau lagi senang puji Tuhan, senang puji Tuhan. Iya, kalau suka lagi senang dangdut, lagi senang musik apa itu muter ikut-ikut suka. Iya. Hari ini Tuhan, hari besok enggak Tuhan. Nah, itu perhatikan. Bapak Ibu, pemazmur membuka nyanyian ini, membuka Mazmur 107 dengan sebuah ungkapan syukur. Biarlah hari ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan atas perbuatan-perbuatannya yang hebat atas kita. Karena Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, ayat yang berikut, ayat yang kedua, di situ dikatakan, biarlah itu dikatakan oleh orang-orang yang ditebus Tuhan, redeemed by God, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Bapak Ibu lihat, pemazmur mengajak kita untuk bersyukur, untuk menaikkan, untuk berkata haleluya, untuk berkata puji Tuhan, untuk berkata Tuhan itu baik. God is good, and all the time God is good. God is good all the time God is good. Mazmur ini berkata, biarlah itu, biarlah apa? Biarlah ungkapan syukur, biarlah pujian disampaikan oleh orang-orang yang telah ditebus, has redeemed by God. Karena saya sudah tebus toh. Apakah ada ungkapan yang tadi di atas itu? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia baik. Manusia ini kan seringkali kan dia sudah mengalami ketertebusan dari Tuhan. Baru kemarin Tuhan tolong, minggu ini sudah lupa lagi pertolongan Tuhan. Benar apa benar? Benar. Baru kemarin Tuhan tolong, Tuhan berkati. Hari ini sudah lupa lagi. Tuhan, mengapa engkau tidak menolong kami? Baru kemarin Tuhan tolong. Dalam berbagai-bagai situasi hidup apapun, kita harus bersyukur. Mazmur berkata, biar itu yang dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Jadi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, the people that has been by God every day must rejoicing, must thank you to God. Harus bersyukur kepada Tuhan. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Amen. Harus ada ungkapan syukur in every situation. Even difficult time, sekalipun saat itu sulit, Bapak Ibu, bersyukur. Lihat, jadi orang-orang yang telah ditebus Tuhan itu harus berkata, aku bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau baik. Amin. Setiap hari kita mengumandangkan, perkatakan hal-hal yang baik dari mulut kita, ungkapan syukur yang naik kepada Allah dalam hidup kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu lihat, berbeda dengan dunia, Bapak Ibu. Dunia dalam kondisi rawa payah, ada keluhan, ada keluh kesah, bahkan keluh kesah itu ditulis orang di Facebook.
keluh kesah, keberatan mereka, duka cita mereka, kesengsaraan mereka, penderitaan mereka, semua ditulis di Facebook, di dunia sosial. Iya kan? So there's so many people in the world know about their sufferings. Bapak Ibu, akhirnya orang banyak tahu tentang penderitaan mereka. Kalau kita mengalami kekhawatiran itu dapat membunuh iman kita. Yang pertama, mengurangi kekuatan kita. Hari ini harusnya kita bersuka cita hari ini, tapi karena kita khawatir, damai sejahtera, kekuatan sukacita jadi hilang. Yang kedua, mengambil porsi hari depan. Yesus berkata, jika engkau khawatir tidak menambah sehasta umurmu, rambut pun udah panjang. Amin. Umur udah tambah juga. Naikkan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur kepada Allah. Itu yang penting. Bapak Ibu lihat kondisi dunia hari ini, dunia menangis dalam sebuah kondisi rawa payah. Itulah Alkitab mendorong kita untuk apa? Menghitung hari-hari hidup kita sedemikian, kita jadi biasanya bahwa betapa fragilnya hidup kita, rapuh sekali. Karena itu bagi kita orang-orang yang telah ditebus Tuhan, maka yang pertama harus ada ungkapan syukur yang naik kepada Allah. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku menyembahmu. Nah, ini yang penting, karena itu penting bagi kita. Bapak Ibu lihat, Anda dan saya telah ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu, yang buat orang mati itu bukan COVID-nya. Kita tidak boleh takut terhadap COVID. Kita bijaksana. Kita bijaksana dalam pengertian mematuhi protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Tapi sedikit pun kita tidak takut kepada COVID. Karena kita berkata kematian, ketelanjangan, kelaparan tidak memisahkan kami dari kasih Kristus. Katakan amin. Ini Bapak Ibu, yang mengambil nyawa itu Tuhan, bukan COVID. Who is COVID? Siapa itu COVID? Sehingga kita harus takut kepada dia. Bapak Ibu, orang-orang yang banyak, Bapak Ibu lihat, there's so many testimony. Ada begitu banyak kesaksian. Ketika orang menjadi takut, orang menjadi cemas, paranoid. Lalu ada penyakit bawaan yang ada meninggal. Tidak usah juga tulis terlalu banyak COVID di Facebook. Saya nggak pernah tulis. Ngapain saya pusing sama dia? Ngapain saya pikir dia? Jaga kesehatan, pakai masker, sudah. Berjemur pagi hari, makan makanan yang sehat, bersuka cita, sudah. Bapak Ibu, betapa rapuhnya hidup. Kalau saatnya kita mati, itu Tuhan panggil. Katakan amin. Tuhan yang panggil. Ada yang bisa kasih mati manusia? Yang bisa kasih mati manusia cuman Tuhan. Yang ambil nyawa cuman Tuhan, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena dia yang cipta. Dia punya hak. Nah, ini penting bagi kita. Jadi kalau ada orang Kristen dalam konteks iman Kristen, dia mati di saat pandemi COVID ini, tuh sudah waktunya untuk dia pulang. Amin. Waktunya Tuhan, kan orang mati dengan berbagai cara. Ada. Karena itu kita berkata berbahagialah orang yang meninggal dalam Tuhan. Dia mati dalam Tuhan. Ada berbagai cara, ada kena banjir, meninggal karena jatuh pesawat dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan. Karena itu penting bagi kita untuk menaikkan, berkata bahwa Tuhan itu baik. Even we still facing the pandemic COVID, difficult time, problems soon stays. We keep to say God is good. Amin. Kita terus berkata Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Nah, ini Tuhan Yesus baik. Saya dengar kesaksian Om Namaste di belakang itu. Namaste, Om Erik, luar biasa. Saya dengar kesaksiannya. Pisang saya masih kecil, tidak sakit-sakitan pisang di pojok itu. Saya dengar pisangnya sudah panen besar, wah.
di tengah COVID itu hebat. Amin. Pisang saya coba ditengok di samping belakang kemari masih kecil sekali, ya elah, anaknya 3 daunnya kuning. Iya kan, pisang sudah besar, sudah panen loh. Wah, Tuhan baik di tengah-tengah situasi. Amin. Lewat berbagai hal Tuhan pelihara hidup kita. Karena itu kita berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan saja, Tuhan Yesus baik. Every day. Itu katakan kata-kata yang baik dari mulut kita keluar. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau pelihara saya. Tuhan berkati mama saya. Amin. Orang-orang tua yang tidak ada di Bali sini, katakan, Tuhan Yesus Engkau pelihara mama saya. Berkati pekerjaan orang tua saya, supaya kalau saya telepon mama 1 juta transfer masuk. Amin. Iya, lo berdoa, Tuhan berkati mama saya kuat, mama saya sehat, mama saya kerja. Amin. Begitu, katakan itu mulut. Ya kalau kita minta sama orang tua boleh, tapi juga kamu minta benar. Berdoa apa enggak buat mamamu? Berdoa. Taruh tuh HP-nya tuh gambar mamanya muka besar di HP layar. Jangan taruh Korea drakor. Supaya kalau buka HP tuh lihat, oh mama saya, berkati mama saya. Jangan taruh pemain sepak bola. Akhirnya apa? HP-nya jatuh pecah di sana. Nggak taruh foto Tuhan Yesus atau wajah bapaknya. Sudah jatuh HP-nya pecah baru takut. Untung bapaknya nggak marah. Bapaknya baik. Iya. Iya, amin. Amin. Taruh foto orang tua supaya lihat itu. HP taruh foto Tuhan Yesus, foto ibu, foto bapak. Saya lihat foto Erik taruh, oh bagus, mantap. Ibu, bapak, kakak atau saudara tahu gambar foto Tuhan Yesus yang besar di HP. Kamu taruh drakor, Korea, sepak bola, Lionel apa, Kenol, Messi apa. Wah, taruh yang baik. Amin. Lihat. Jadi berikut kembali buat anak-anak. Kedua. Next ayat 3 bro. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri timur dan dari barat dan dari utara dan dari selatan. Orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Nah, kita bersyukur. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri timur itu seluruh dunia tuh. Timur, barat, utara dan selatan seluruh bumi lihat. Artinya orang-orang yang ditebus Tuhan di bumi ini menaikkan syukur kepada Allah atas perbuatan Allah. Next. Nah ini yang penting. Lihat. Ada orang yang mengembara di padang belantara jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Next. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Next. Ya. Maka berseru mereka kepada Tuhan dalam desakan mereka dan melepaskan mereka dari kecemasan mereka. Balik ke ayat yang ketiga, 4. Ya, lihat. Ada orang yang mengembara di padang belantara. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup ini sesungguhnya kita adalah pengembara. Ada 2 kata dalam Petrus bahwa kita ini pengembara di bumi ini. Karena itu kita bukan tempat tinggal. Ada orang yang menetap di bumi selamanya? Tidak ada. Kita akan pulang. Orang manusia hidup ini Tuhan kasih 70-80. Puji Tuhan. Kalau sampai 70-80 yang punya orang tua masih hidup lengkap, puji Tuhan. 1 sudah pulang, puji Tuhan. Iya kan? Saya 2 sudah, puji Tuhan. Iya. Hidup ini sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Memuliakan Tuhan, untuk bekerja, untuk berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup ini pengembara. Dalam Petrus digunakan kalimat yang bagus. Pendatang dan pengembara. Karena itu kita tahu dari Allah kita datang, kepada Allah kita pulang. Kesadaran ini harus dibangun. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita tidak establish. Kita nggak boleh berpikir bahwa dunia ini kita akan tinggal. Semua manusia kesadaran bahwa kematian itu sesuatu yang real, nyata. Perhatikan baik, jangan main-main. Dunia ini sesuatu yang real, yang nyata. Kematian itu sesuatu yang pasti. Anda tidak bisa menghindar dari kematian. Semua manusia akan mati. Karena itu saya sadar betul. Kesadaran kita betul. Saya akan mati suatu saat. Nah itu yang ditanamkan. Saya akan mati suatu saat. Siapapun manusia akan mati. Itu kenyataan hidup. Realita hidup dari kejatuhan manusia. Tetapi berbedanya, ada solusi bagi Anda dan saya. Bahwa kematian itu akan menjadi sebuah kehidupan. Jika Anda di dalam Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda dalam Tuhan sudah Anda hidup. Kalau kita tidak mati, kita tidak hidup. Tapi perhatikan. Kalau kita tidak mati, kita tidak hidup. Ada kehidupan. Kehidupan kekal yang jauh lebih baik dari kehidupan dunia yang rawa payah hari ini.
yang dunia sedang hadapi. Nah, itu penting sekali. Karena itu kita datang dari Tuhan. Dikatakan digunakan dua kalimat, parapidemos dan paroikos. Kita pendatang. Sebagai pendatang kita tidak boleh berpikir bahwa dunia ini rumah kita. Rumah kita di surga. Bukankah Tuhan Yesus berkata, jangan kamu takut, aku pergi kepada Bapa. Aku di sana di tempat Bapakku banyak tempat. Aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Jadi tempat kita bukan di bumi, katakan amin. Iya, tempat kita di sana. Setelah kita mati, ada kehidupan kekal menanti kita. Nah, itu rumah kita. Kehidupan kekal itulah yang semua orang inginkan dalam hidup ini. But they didn't know. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus. Dia pikir, oh ini sudah benar menurut dia. Ujungnya menuju maut. Tapi Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu penting sekali Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. Pengembara jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Sudah di tengah-tengah pandemi COVID ini Bapak Ibu lihat, ada banyak usaha manusia untuk menyelamatkan dunia ini. Hanya ada satu, Yesus. Bukan berarti kita menghargai apresiasi pemerintah. Kita berdoa buat pemerintah, para sains, supaya mereka menemukan obat. Iya, tapi hanya satu jawaban solusi, supaya kita mengalami isolasi rohani, diam dan bersekutu dengan Bapa. Yesuslah jawaban bagi dunia, pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Ini penting bagi kita. Jalan kepada pelantara. Ada banyak orang yang cry out. Mereka berteriak, mereka menangis, mereka tidak tahu kepada siapa. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka. Dunia dalam rawa payah. Yesus menawarkan ada jalan kehidupan, ada keselamatan. Nah ini Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Life is very short. Life is fragile. Karena itu hanya dengan Tuhan Yesus. Lihat yang berikut. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Nah inilah kenyataan dunia hari ini. Kenyataan dunia hari ini, realita dunia hari ini. Mereka lapar dan haus. Mereka menunjukkan kelaparan mereka. Mereka menunjukkan keterbatasan mereka. Bahkan dunia sosial penuh, Bapak Ibu lihat, dengan berbagai hal. Ada tangisan, ada air mata, ada keberatan. Ada yang mempertanyakan Tuhan, kapan ini berhenti? Ada yang tidak menyadari, ada yang bersifat jenaka dan lain sebagainya. Tapi inilah kenyataan, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Itulah sebab Tuhan berkata bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran, bahwa mereka disebut anak Allah. Artinya haus yang mencari Tuhan. Di tengah situasi begini, mari bangkitkan gairah kita, roh kita, semangat kita untuk disiplin rohani. Kalau kita mentaati protokol kesehatan, ada juga the God's protokol. Buat kita protokol Allah bagi kita untuk bersekutu intim dengan Dia. Next. Mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Mereka berteriak kepada Allah. Tidak ada cara yang lain selain berteriak kepada Allah dalam kesesakan kita. Di tengah-tengah dunia yang rawa payah ini, kita berteriak, God help us. Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan adalah penolong kami. Melainkan mata ke gunung-gunung tidak menolong kami. Bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan. Amin. Bahwa solusi dari dunia ini cuma satu, Yesus adalah jawaban bagi dunia. Mereka berteriak dan Tuhan melepaskan mereka. Bapak Ibu perhatikan, sama seperti murid-murid yang merasa pinter dalam hidup. Mereka membawa Yesus, lalu badai, perahu tenggelam, angin ribut. Lalu mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah Engkau menolong kami? Kami hampir mati. Dan Tuhan berkata, diam, tenanglah. Dalam situasi-situasi seperti ini, mari kita berteriak dan berseru kepada Allah. Kita bertodah kepada Allah. Tuhan, kita beribadah kepada Allah, barak kepada Allah. Haleluya, Tuhan itu baik.
dan dilepaskannya mereka dari kecemasan-kecemasan mereka. Ayat yang ke-7. Di bawahnya mereka menempuh jalan lurus sehingga sampai di kota tempat kediaman orang. Hanya di dalam Dia. Tidak ada jalan lain. Hanya dalam Yesus. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Hanya di dalam Yesuslah kita bisa menemukan kehidupan, kebenaran dan jalan itu. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, yang berikut dari ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap manusia. Orang-orang yang telah ditebus, yang telah dipelihara oleh Allah dengan begitu hebat adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Setiap hari harus ada ucapan syukur yang naik kepada Allah. Hembusan nafas, Bapak Ibu, hembusan nafas kita, paru-paru kita normal, jantung kita normal, kita sehat, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita makan cuman tempe tahu, jangan muka kita bengkak, muka lihat gini, istrinya dimarahin. Iya, enggak, bersyukur kepada Allah. Saya masih bisa makan. Iya, saya sehat. Itu bersyukur kepada dalam segala situasi. Hal apapun, kebersyukuran itulah yang akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Katakan amin. Mari Bapak Ibu lihat, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan sebab karena kasih setianya dan perbuatan-perbuatan ajaibnya atas hidup kita. Setiap hari ada keajaiban yang Allah kerjakan bagi setiap kita. Katakan amin. Mari tunduk kepala dan kita bersyukur. Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang kami hadapi ini. Seluruh bangsa Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Allah yang hebat atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini ajar kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Biarlah masa-masa 1 tahun ini menjadi masa disiplin rohani bagi kami, isolasi rohani bagi kami, menyadarkan kami betapa rapuhnya hidup ini. Selain kami mematuhi protokol kesehatan, tetap bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan keintiman, kedalaman hubungan kami dengan Allah, istri, suami, anak-anak dan keluarga Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan rencana Allah yang besar atas hidup kami. Sama seperti Habakuk yang naik ke tempat tinggi dan melihat Tuhan apa yang sedang Allah kerjakan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami menjadi gadis-gadis bijaksana yang memahami waktu dan saat Tuhan melawat kami. Biar kami seperti orang Majus yang mengenal tuntunan bintang untuk sampai kepada juru selamat Tuhan Yesus. Kami sudah ada di bulan Januari dan sebentar lagi kami mengakhiri Januari memasuki Februari. Waktu begitu cepat. We didn't know about the future. Kami tidak tahu tentang masa depan. There's the man Tuhan, there's the many, the humankind that make a predictable about life, about the future. But tidak seorang pun Tuhan yang dapat dengan pasti menjelaskan tentang prediksi hidup kami sesungguhnya di dalam Engkau. Karena Engkau hidup Tuhan, sebab Engkau hidup ada hari esok. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Bersama dengan Engkau kami akan memasuki hari esok. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Segala kebutuhan jemaat Engkau tolong dan Engkau jawab sesuai Tuhan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Lepaskan dan luputkan mereka Tuhan. Berkati mereka dan lindungi mereka. Terima kasih bahwa mereka untuk memiliki keintiman dan kedalaman hubungan dengan Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau di dalam nama Yesus, dan biarlah mereka menjadi terang dan berkat di lingkungan di mana mereka berada di tengah-tengah pandemi COVID ini, agar juga mereka dapat memenangkan jiwa bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Bapak Nerden yang tidak hadir. Kasih karunia Allah menjamah dan menjangkau dia. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau memelihara hidupnya dengan hebat. Bahkan semua jemaat Tuhan Engkau memelihara hidup mereka dengan hebat. Dari tabanan yang tidak hadir Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Ricky, Gary, Tuhan menjaga dan memelihara mereka dengan hebat. Susan yang dalam proses melahirkan, Tuhan memberkati pemeliharaan Allah dengan hebat. Sampai dengan anak-anak Tuhan pelihara. Tuhan Remal yang dalam proses Tuhan pelihara dalam nama Yesus. Kami berdoa bahkan semua kami Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan pelihara kami dengan hebat. Kami bersyukur, biarlah Tuhan, kami selalu berkata bersyukur kepada Tuhan Engkau baik bawasan selamanya, kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.